Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di hari yang mulia di Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini menjelang kita berbuka puasa. Ramadan di antara yang banyak disebut ulama adalah sebagai satu bulan momentum bagi kita semuanya kaum muslimin dan muslimah untuk berhijrah. Ada satu karya yang bagus yang disusun oleh Allahu Yarham Dr. Azami Samiun Jazuli di dalam tesis beliau Al-Hijratu fil Qur'anil Karim, atau hijrah menurut Al-Qur'anul Karim. Di dalam akhir-akhir pembahasan beliau mengkaji ada yang disebut oleh para ulama dengan hijrah secara maknawi. Artinya seseorang secara fisik barangkali tidak mesti berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Tetapi hijrah secara maknawi ini adalah bagian daripada pola hijrah yang menghijrahkan seseorang. Di antaranya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang itu meninggalkan perbuatan yang fahsya, ma dhahara minha wa ma baton, perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak. Bahkan sekiranya dia mati di rumahnya pun, maka dia disebut sebagai seorang muhajir atau orang yang berhijrah di jalan Allah, karena dia maknanya telah berpindah dari situasi kemaksiatan kepada ketaatan. Dia meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, untuk kemudian beristiqomah di dalamnya. Nah, Ramadan apa dan bagaimana ternyata menjadi satu momentum yang memaksa setiap pribadi muslim untuk berhijrah. Satu contoh yang paling sederhana, ketika ada seorang muslim yang dia tidak pernah merasakan nikmatnya melaksanakan siam di dalam siam-siam sunnah yang berjalan setiap tahun atau setiap pekan atau bahkan setiap harinya, tetapi di bulan Ramadan ini dengan komitmen dia untuk beribadah kepada Allah, dia dipaksa untuk melaksanakan siam Ramadan selama 1 bulan penuh. Artinya ini adalah pola hijrah secara maknawi. Bagaimana ibadah seseorang yang tadinya dia jauh dari kebiasaan untuk melaksanakan siam, tetapi dipaksakan untuk melaksanakan siam selama 1 bulan penuh. Ada satu fenomena yang terjadi juga di kalangan adik-adik kita, meski kadang ini juga menjadi satu evaluasi bagi dunia pendidikan kita. Ada setiap kali bulan Ramadan, adik-adik kita yang sekolah di SD maupun SMP, setiap kali pulang di bulan Ramadan mereka dibekali dengan buku mutabaah atau buku catatan kegiatan Ramadan. Yang buku itu tidak pernah mereka dapatkan di bulan-bulan selain Ramadan. Di dalam buku itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, dan ternyata dicatat di dalam buku itu apa yang dia lakukan. Sesuatu yang barangkali tidak mendapatkan perhatian di bulan-bulan selain Ramadan, seperti membaca Quran, seperti membantu orang tua, atau melaksanakan berbagai amaliyah-amaliyah. Sholat malam barangkali yang representasinya adalah sholat tarawih, ternyata tidak dilakukan dan dilakukan di bulan Ramadan, meskipun dengan wasilah atau dengan perantara buku mutabaah yang tadi saya sebutkan. Artinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, momentum Ramadan ini adalah bagian daripada momentum yang sangat erat dengan hijrahnya seseorang. Apakah kemudian hanya hijrah secara maknawi saja? Apakah dia berhijrah secara ruhiyah saja? Ternyata juga tidak. Di banyak tempat ada program-program yang dijalankan oleh kaum muslimin yang memaksakan seseorang untuk dia juga berhijrah secara fisik. Dia juga berhijrah secara hissi. Dia berpindah betul-betul dengan program-program yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ada kegiatan mubalik hijrah, ada kegiatan dai hijrah, ada kegiatan mubalik keliling atau tarawih keliling yang menjadikan para mubalik, para dai, mereka juga harus berpindah
dari rumahnya ke tempat yang lain untuk satu tujuan kebaikan, untuk satu kemaslahatan din. Bahkan ada juga yang berhijrah selama Ramadan untuk menyelamatkan perjalanan beragamanya karena di tempat tinggalnya tidak kondusif di dalam dia melaksanakan berbagai bentuk peribadatan. Artinya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa Ramadan ini menjadi satu momentum yang demikian sangat berharga karena pola-pola hijrah secara fisik maupun secara makna ini ternyata bisa diimplementasikan di dalam berbagai macam kegiatan real di bulan Ramadan itu. Kita bisa jumpai di masyarakat kita secara milieu saja. Misalkan ada yang semarak hari ini kita jumpai konsep kampung Ramadan di beberapa desa atau kampung, di mana situasi di kampung itu dibikin se-islami mungkin, sehingga sampai orang-orang yang mereka non-muslim tinggal di kampung itu dengan konsep kampung Ramadan itu mereka tidak merasa terganggu, karena disitulah justru kedamaian mereka dapatkan, ketenangan mereka dapatkan, situasi yang lebih kondusif daripada hari-hari biasanya. Hiruk pikuk pelaku kriminalitas yang ternyata diakui atau tidak cukup bisa ditekan dengan pola kampung Ramadan atau kegiatan-kegiatan Ramadan. Ini juga menjadi bagian daripada momentum hijrahnya kaum muslimin. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami mengajak kepada saya atau kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat semua, kita perlu hari ini untuk menginventarisasi potensi kita secara pribadi maupun potensi kita secara kolektif kelembagaan sosial kita, memanfaatkan Ramadan ini sebagai sarana untuk berhijrah kepada Allah. Secara makna, dengan Ramadan ini kita berusaha untuk mengikis semua potensi keburukan kita, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, dengan bantuan daripada sunatullah yang berjalan bahwa setan-setan telah dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Kita bukakan berbagai macam pintu kebaikan untuk diri kita dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya dengan kita beramal soleh. Sesuatu yang tidak terlalu kita jaga di luar bulan Ramadan hendaknya berusaha untuk kita cermati, untuk kita telateni kembali, untuk kita jalankan di bulan Ramadan yang mulia ini. Berbagai macam amalan andalan seperti qiyam Ramadan, seperti siamnya, kemudian tilawah Quran dan bersedekah, itu adalah bagian daripada hijrah secara makna. Dan hijrah secara fisik dengan apa yang sudah saya contohkan tadi tetap kita usahakan sebagai satu program dalam kita menghadapi dan menjalani bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita penuh barokah, Allah memudahkan kita menyelesaikan sampai akhir Ramadan nanti, dan tidak lupa selamat melaksanakan ibadah iftar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.